sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yaitu Ibu Indah Permatasari SST MAK dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi tentang mengelola budaya dan etika. Kami dari kelompok pengelolaan yaitu saya Anissa sebagai moderator, saya Vita Musmita sebagai pemateri 1, saya Mimi Sektiani sebagai pemateri 2. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian budaya organisasi. Menurut definisi, budaya itu sukar dipahami, tidak terwujud, implikit dan dianggap sudah semestinya atau baku. Budaya sebagai suatu pola asumsi dasar yang dimiliki bersama yang didapat oleh kelompok ketika memecahkan masalah penyelesaian eksternal dan integrasi internal yang telah berhasil dengan cukup baik untuk dianggap sah dan oleh karena itu dianggap untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk menerima, berpikir, dan merasa berhubung dengan masalah tersebut. Jadi, kesimpulannya, budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi. Robin 2002 mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Tipe budaya organisasi yang pertama yaitu budaya klan. Klan culture atau budaya klan merupakan budaya kerja yang menekankan lingkungan kerja yang interpersonal, kolaboratif, dan komunikatif. Budaya kerja ini bertujuan menciptakan perusahaan seperti keluarga besar yang bahagia. Ciri khas dari klan culture adalah meniadakan sistem hierarki sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung untuk menggunakan komunikasi terbuka dan informal. Yang kedua yaitu tipe adhokrasi. Tipe adhokrasi culture merupakan salah satu tipe budaya perusahaan yang paling kreatif dan dinamis. Tipe ini diyakini jika ketangkasan akan menciptakan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas serta menghindarkan layanan baru bagi para pengguna. Yang ketiga yaitu ada budaya hierarki. Hierarki culture menjadi jenis budaya yang sudah dijalankan oleh banyak perusahaan sejak lama. Sesuai dengan namanya, budaya kerja ini mengikuti struktur perusahaan tradisional sehingga memiliki rantai komando yang lebih jelas. Jadi akan jelas berbeda dengan karyawan tingkat biasa dengan para eksekutif di dalam perusahaan. Budaya perusahaan seperti ini memiliki fokus utama pada stabilitas perencanaan dan pelaksanaan yang matang sehingga karyawan tahu persis apa yang diharapkan dari mereka saat mengerjakan tugas. Dan yang terakhir ada budaya pasar. Berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya yang saya sebutkan, market culture ini benar-benar berfokus pada bisnis dan kompetitor. Pada titik ini, semua anggota di dalam organisasi akan didorong untuk menciptakan profitabilitas yang benar besar bagi perusahaan. Hal ini tentu akan menciptakan lingkungan yang kompetitif dan penuh tekanan karena segala hal dilihat pada hasil yang bisa diberikan. Apalagi tipe budaya perusahaan ini selalu menekankan kemenangan untuk segala hal dengan mempertimbangkan penetrasi pasar sebagai acuan kesuksesan. Yang selanjutnya yaitu pentingnya budaya dalam manajemen. Yang pertama yaitu membantu perusahaan mencapai visi, misi, dan tujuan bisnis. Yang kedua yaitu menciptakan keterkaitan yang kuat antara departemen, divisi, dan unit-unit berbeda dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu membentuk perilaku setiap anggota berdasarkan nilai-nilai tadi sehingga proses kerja menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu mampu membuat karyawan lebih loyal. Hal ini karena adanya perasaan memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang membuat mereka lebih dekat dengan perusahaan. Yang kelima yaitu walaupun hampir tidak mungkin akan berubah, budaya yang kuat mampu meningkatkan performa dan produktivitas karyawan. Yang selanjutnya yaitu elemen budaya. Yang pertama yaitu kepemimpinan, membangun budaya perusahaan yang kuat dimulai dengan para pemimpin yang melakukan penilaian jujur terhadap budaya saat ini di organisasi mereka, mengidentifikasikan bagian mana dari budaya yang kuat dan bagaimana yang gagal memenuhi harapan karyawan.
karyawan dan pasar. Selanjutnya yaitu tujuan dan nilai. Organisasi secara jelas mendefinisikan tujuan dan atau misi mereka dan mendapatkan nilai-nilai untuk mendukungnya, memiliki posisi yang baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam iklim bisnis yang berubah dengan cepat. Tujuan, misi, dan nilai-nilai harus benar-benar mencerminkan cara organisasi beroperasi dan apa yang ingin dicapainya. Yang ketiga yaitu pemberdayaan karyawan. Karyawan ingin atasannya mencerminkan dan menghargai mereka serta memberi mereka ruang yang mereka butuhkan untuk bekerja kapan saja, di mana saja, dan bagaimana cara paling sesuai bagi mereka. Yang keempat yaitu kesejahteraan inklusif. Semakin banyak karyawan yang mengalami perasaan jenuh dan pengusaha berperan penting dalam membantu mereka kembali ke kondisi kesejahteraannya yang lebih baik. Perusahaan yang menetapkan kesejahteraan di garis depan strategi SDM, mereka mengukur hasil SDM yang lebih baik dan hasil bisnis yang lebih baik. Yang kelima yaitu peluang pengembangan dan pertumbuhan profesional. Karyawan dapat meningkatkan pekerjaannya jika mereka tidak memiliki peluang untuk berkembang dan maju dalam suatu organisasi. Perusahaan yang memberikan kejelasan tentang jalur kemajuan dan mendukung pembangunan profesional cenderung mempertahankan karyawannya. Yang keenam yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan dasar bagi budaya organisasi yang kuat. Komunikasi membantu organisasi yang melibatkan karyawan, menentukan pengalaman karyawan, dan mengaktifkan program-program baru yang pada akhirnya mempengaruhi budaya perusahaan, termasuk 5 elemen budaya organisasi lainnya. Etika dalam manajemen. Etika dalam manajemen mengacu pada respon sosial suatu perusahaan. Etika adalah disiplin yang membahas tentang apa yang baik dan yang jahat, atau benar dan salah, atau tanggung jawab dan tugas moral. Dengan kata lain, etika dalam manajemen didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral, prinsip yang mengatur tindakan seseorang atau suatu kelompok. Ini adalah norma perilaku memandu para pemimpin dan manajer dalam tindakan mereka sehari-hari. Nilai-nilai inti perusahaan membentuk etika bisnis, dan pembentukan budaya etika tergantung pada kepemimpinan. Hal ini khususnya berlaku bagi para pemimpin yang menunjukkan integrasi, persatuan, dan hormat. Nah, perilaku yang menguraikan etika dalam manajemen yaitu kejujuran, integritas, kepercayaan, keadilan, kebaikan, rasa hormat, sah, keunggulan, kepemimpinan, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. 7 prinsip etika dalam manajemen. Yang pertama, prinsip kejujuran. Dalam bisnis harus didasari dengan kejujuran agar perusahaan yang mereka bangun bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, prinsip integritas moral. Jadi, semua karyawan akan bisa menjaga integritas moral dengan baik agar perubahan bisa maju dengan pesat. Contohnya, kita harus bersikap baik kepada atasan, ke bawahan, lalu perusahaan kepada seluruh relasi harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ketiga, prinsip kesetiaan. Dalam prinsip ini, karyawan harus setia dalam melakukan pekerjaan. Contohnya, kita harus mengerjakan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar, dan harus sesuai dengan deadline, dan kita harus menjadi karyawan yang setia dalam perusahaan. Jangan kita memberitahu kelemahan perusahaan kita kepada relasi dan klien yang sedang bekerja sama dengan kita. Yang keempat, prinsip otonomi. Jadi sebagai seorang pebisnis, kita harus tegas kepada karyawan dan seluruh staf yang ada, dan sebagai seorang atasan, kita harus berani dalam mengambil keputusan yang baik maupun buruk, dan kita harus bisa menerima keputusan yang kita ambil. Yang kelima, prinsip keadilan. Dalam bisnis, kita harus bertindak adil kepada semuanya, kepada karyawan, staf, OB, dan yang lainnya. Yang keenam, prinsip saling menguntungkan. Dalam prinsip tersebut, kita para pembisnis harus bisa mengukur atau memperkirakan
keuntungan yang ada agar bisnis yang kita jalani bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Dapat dalam organisasi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja yang lain terkait dalam rangka pencapaian tujuan, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Manfaat mengelola budaya dan etika. Untuk budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya mempermudah tumbuhnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membantu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Sedangkan untuk etika, manfaatnya meningkatkan reputasi perusahaan jadi lebih terpercaya, perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan, menciptakan budaya perusahaan yang khas. Tantangan dalam mengelola budaya dan etika seringkali melibatkan perbedaan nilai, norma, dan praktik di antara individu atau kelompok. Misalnya, di lingkungan kerja yang beragam, sulit untuk menciptakan keselarasan dalam kebijakan etika yang diterima semua orang. Selain itu, budaya yang berbeda dapat memengaruhi cara berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang memerlukan pemahaman dan penyesuaian untuk mencapai tujuan bersama. Saya akan memberikan studi kasus tentang mengelola budaya dan etika. Apoteker, mahasiswa farmasi, dan penyedia layanan kesehatan lainnya sering menjadi peserta perjalanan layanan medis jangka pendek atau MST ke daerah-daerah yang kurang terlayani secara medis. Banyak MST semacam itu berlangsung di daerah-daerah seperti Afrika, Sub-Sahara, di mana keyakinan budaya tentang layanan kesehatan dan masyarakat mungkin sangat berbeda dari apa yang diyakini oleh para relawan dari global utara. Perbedaan budaya ini kemudian dapat menimbulkan masalah etika yang perlu diatasi oleh para relawan MST. Studi kasus ini memberikan contoh masalah etika seperti itu yang berkembang dari perbedaan budaya. Seringkali pelatihan etika yang diterima sebagian besar relawan MST selama pendidikan klinis, mereka tidak memadai untuk membantu mereka mengatasi perbedaan budaya semacam ini dan masalah-masalah yang diakibatkannya. Proses 6 langkah untuk menyediakan para relawan MST dengan alat-alat untuk mengatasi masalah budaya tersebut disertakan. Cukup sekian hasil presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu mengelola budaya dan etika adalah mengelola budaya dan etika dalam organisasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berintegrasi. Budaya organisasi yang kuat memengaruhi perilaku karyawan dan mendorong kolaborasi, sementara etika menjaga agar bisa beroperasi secara benar dan bertanggung jawab. Manajemen harus memastikan nilai-nilai budaya dan etika diterapkan secara konsisten. Menahan tantangan seperti perbedaan budaya dan tekanan bisnis, serta menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan dan kepatuhan. Body, I'm an icon, man. Ain't no girl about a 10. I should fuck her.